Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ajar Ngaji Channel. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menyimak kajian dari beliau Buya Ar-Razi Hasim. Beliau menyampaikan tentang keagungan sholawat, ya, pentingnya kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama. Nabi Muhammad ngomong, Nabi Muhammad itu tidak menyembunyikan kegagahannya. Kata beliau, Jamalu Yusuf nisfu jamali. Gagahnya Yusuf itu baru separuh gagahnya aku. Jadi seperempat keindahan alam itu ada pada muka Nabi Yusuf. Setengah kecantikan kegagahan alam semesta ada pada wajah Nabi, tapi disembunyikan Allah. Seperempat yang lain Allah berikan untuk dunia dan akhirat. Ya, seperempat itu satu titiknya dunia, selebihnya akhirat. Jadi kalau Nabi adalah makhluk terindah, maka sebenarnya Nabi itu lebih indah dari surga. Maka antum itu nggak usah repot-repot mikirin masuk surga. Berpikirlah bagaimana nama kita masuk dalam qalbu Nabi Muhammad SAW. Caranya bersolawatlah kepada beliau. Jangan berhenti-berhenti solawat kepada beliau, supaya nama kita masuk ke dalam taman-taman kolbu. Karena beliau, keindahan alam semesta ada di beliau. Surga itu gak ada nilainya kalau gak ada Nabi Muhammad SAW. Itu bidadari meludah ke muka bumi, harum semua alam ini. Bayangkan air ludah Nabi direbutkan oleh para sahabat, karena sahabatnya melihat keindahannya Nabi. Jadi tidak ada satu sisi pun di tubuh Nabi yang buang oleh mereka. Nabi ngeluarin darah, sahabat melihat itu lebih indah daripada jigongnya bidadari. Paham nggak tuh? Kalau jigongnya istri ya maklum lah. Ya maklum, manusia kan. Maaf, ya, ini apa? Alarm nih, nyuruh berhenti. Saya alarmnya kayak gitu, Bu. Jadi kalau di sini sudah mulai ada nyut-nyutannya, dia mulai bersikir, tinggal 5 menit 10 menit, nggak boleh lebih. Jadi Nabi Muhammad adalah Jamal. Inilah yang disyairkan orang, ya Jamalu, ya Jamalu. Antum nih habis dengar kalam ini, kalau nggak bergetar dengerin syair itu, kasidah itu, berarti belum kenal juga dengan Rasulullah SAW. Jadi kita kalau baca ya Jamalu, ya bisa harusnya nangis merindukan Rasulullah SAW. Maka semua yang ada di alam ini, indahnya pohon, itu percikan dari beliau semua. Itulah maksud tadi, bahwa urat-urat pembuluh darahnya bidadari itu nama Nabi Muhammad. Maksudnya keindahan mereka adalah pancaran huruf-hurufnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perempuan bumi ya enggak, yang jangan disamain ya, enggak boleh disama-samain. Dulu ibu gadis kan Bu, dulu. Sekarang udah jadi nenek-nenek kan? Harus terima Bu. Harus terima ya. Enggak apa-apa, tapi roh kita seumuran Bu, insyaallah ya. Nanti di surga. Insya kalau masuk, kalau enggak masuk selamatin biar lapor manjid dan tembin. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Idris itu dari bahasa lama Suryaniyah, berarti Nabi pembelajar. Maka beliau yang pertama menemukan huruf-huruf dan angka-angka. Beliaulah yang kemudian menjadi nama di Yunani, namanya Hermes. Jadi Hermes itu nama Nabi. Maka filsafat Yunani bukanlah buatan Yunani, tapi itu ajaran para Nabi. Sebagian yang kemudian ada perkembangan, ada pertambahan, ada kekurangan, ada perubahan. Jadi seperti ahli kitab lah. Jadi saya ini dituduh sama orang, ente ini ahli filsafat, jadi ustaz. Lah saya ngaji hadis lebih lama dari filsafat. Saya ngaji hadis 15 tahun. Filsafat cuma 4 tahun, lapangan mana? Kira-kira ini lulusan filsafat ke hadis? Dua-duanya. Itu yang benar deh ya. Antum sahib ya. Langit keempat, maka langit keempat ini simbol pengetahuan. Kalau ada ruhani-ruhani wali naik ke langit keempat, itu biasanya kalau turun dia jadi kiai, jadi profesor, jadi doktor, jadi muallim. Walaupun dia nggak sadar,
Jadi orang-orang alim sekarang itu ruhaninya di sana sebenarnya. Jadi imamnya itu Nabi Idris. Apa gimana ayatnya? Warfa'nahu makanan 'aliyya. Aku angkat makomnya karena dia ahli ilmu. Nabi Idris. Uniknya Nabi Idris sudah pernah mati, lalu dihidupkan lagi. Itu masih tubuhnya bumi yang masuk ke sana. Ya, Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Langit keberapa? 5. Ketemu Nabi yang jenggotnya paling panjang. Jenggotnya para kiai ini gak ada apa-apanya ini ya. Kurang bid'ah ini. Saya maksudnya. Ya, jenggotnya beliau itu panjang sekali. Sampai ke pusernya. Panjang betul? Panjang sekali. Makanya ketika Nabi Musa marah, gergetan ditarik. Kalau antum gimana cara nariknya? Kurang panjang deh. Yang bisa toh, yang bisa noh. Oh, nggak ada lagi ya. Maskernya yang bisa ketarik. Itu Nabi Harun. Nabi Harun ini orang yang jadi Nabi dan Rasul berkat persaudaraan. Ini rahasianya. Nabi Muhammad itu mengangkat kita di akhir zaman jadi saudara semua. Benar nggak? Apa kata Nabi? Aku rindu ketemu saudara-saudaraku. Maka orang yang disebut saudara oleh Nabi pasti dia wali. Karena udah gak ada Nabi lagi. Di masa Nabi Harun, Nabi Musa ngomong, ya Allah, lidahku rusak, cacat dikit, kira-kira begitu. Saudaraku orasinya bagus, kalau ngomong ceramah menggegar, tolong angkat dia membersamaiku. Langsung diangkat jadi Nabi dan Rasul. Jadi diangkat jadi Rasul dan Nabi itu bukan dengan request amalan. Sama jadi wali juga begitu. Kita nggak akan jadi wali karena zikir 70.000, nggak bakal. Itu untuk makanan jiwa. Wali itu urusan ruh. Ruh itu pilihan Allah. Suka-suka Allah ngangkat. Nah, ini yang kita peringati di malam ini juga. Abah Guru sekumpul. Ya. Ruhaninya bukan karena beliau rajin beramal, enggak. Tapi karena rohaninya dari kecil itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah angkat derajatnya di alam sana. Untuk beliau kita bacakan surah Al-Fatihah. Langit kelima bertemulah Nabi. Udah ya. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Nah, itu tadi dialog tadi. Tapi di riwayat Imam Bukhari, di langit keenam ketemu Nabi Ibrahim. Di riwayat Bukhari yang lain, langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Yang paling sahih 6 Nabi Musa, yang ke-7 Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi ngapain? Nah, ini penutupnya. Nabi Ibrahim lagi nyandar-nyandar di Baitul Ma'mur, Ka'bah putih. Nyandar-nyandar beliau. Beliau ini mandang-mandang siapa yang masuk, siapa yang datang, melihat-lihat ke bumi, gimana urusan keturunan-keturunannya, termasuk Habibnya keturunan Nabi Ibrahim. Ini nasabnya sampai ke sana nyambung. Inilah untungnya para habaib, nasabnya sampai Nabi Adam bisa ditemukan. Kita sampai kemana? Benar antum keturunan Adam nggak sih? Cuma beliau yang pasti nih. Ya, zuriat Nabi mah ketemu.